Bela diri hukum korban bullying di tempat kerja, panduan lengkap raih keadilan dan perlindungan. Bullying di tempat kerja bukan hanya soal sakit hati, tapi bisa berdampak serius pada kesehatan mental, karier, dan masa depan kamu. Tahukah kamu bahwa sebagai korban, ada berbagai jalur hukum yang bisa kamu tempuh untuk melawan dan mendapatkan keadilan? Dalam video ini, kita akan membahas langkah demi langkah, cara melapor dan menggunakan hak hukum kamu, mulai dari proses internal perusahaan hingga pengadilan, supaya kamu tidak merasa sendiri dan punya perlindungan nyata. Bullying di tempat kerja adalah perlakuan buruk yang berulang dan disengaja, seperti intimidasi, penghinaan, atau pelecehan yang membuat korban merasa tertekan dan tidak nyaman. Ini bukan sekadar masalah personal, tapi sudah termasuk pelanggaran yang bisa merusak kesehatan mental. Dampak bullying tidak hanya terasa pada korban, tapi juga dapat menurunkan semangat kerja, meningkatkan absensi, dan menimbulkan suasana kerja yang tidak sehat bagi seluruh tim. Oleh karena itu, penting untuk mengenali bullying dan tahu cara menghadapinya. Jika kamu mengalami bullying, langkah pertama adalah melapor ke atasan langsung jika dia bukan pelaku, atau ke bagian HRD. Pastikan kamu membuat laporan tertulis yang jelas, mencakup tanggal, waktu, pelaku dan saksi, agar proses penanganan bisa berjalan lancar. HRD akan melakukan investigasi internal dengan mengumpulkan bukti, mewawancarai pihak terkait, dan memastikan ada tindak lanjut yang adil. Proses ini biasanya lebih cepat dan menjaga hubungan kerja tetap profesional. Beberapa perusahaan atau institusi membentuk komite etik atau tim khusus untuk menangani pengaduan bullying. Tim ini bersifat independen dan fokus memastikan laporan ditangani dengan objektif dan profesional. Kehadiran tim ini penting untuk memberi rasa aman pada korban, karena mereka bisa melaporkan langsung tanpa takut dipersulit, dan mendapatkan tindak lanjut yang lebih transparan. Mediasi bisa menjadi alternatif penyelesaian jika bullying bersifat ringan atau disebabkan oleh kesalahpahaman. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral akan memfasilitasi diskusi agar kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama. Hasil mediasi biasanya berupa janji perilaku yang diperbaiki atau pengaturan ulang posisi kerja yang memungkinkan hubungan kerja tetap terjaga tanpa perlu membawa masalah ke ranah hukum yang lebih rumit. Jika kamu merasa takut melapor secara terbuka karena khawatir mendapat intimidasi atau balas dendam, kamu bisa memanfaatkan sistem whistleblower yang memungkinkan pelaporan secara anonim. Sistem ini penting karena undang-undang memberikan perlindungan bagi pelapor agar identitasnya tetap rahasia dan aman, sehingga proses investigasi bisa berjalan tanpa tekanan bagi korban. Sayangnya, mekanisme internal tidak selalu berjalan dengan adil. Kadang atasan atau HRD tidak berpihak kepada korban, terutama jika pelaku adalah orang yang memiliki posisi kuat di perusahaan. Jika kamu mengalami situasi seperti ini, penting untuk berani menempuh jalur hukum eksternal agar kasusmu mendapat perhatian serius dan perlindungan yang layak. Jika bullying sudah masuk kategori tindak pidana seperti ancaman serius, penganiayaan, atau pelecehan seksual, kamu dapat membuat laporan polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Jika bullying sudah masuk kategori tindak pidana seperti ancaman serius, penganiayaan, atau pelecehan seksual, kamu dapat membuat laporan polisi untuk proses hukum lebih lanjut. LPSK memberikan perlindungan ekstra kepada korban yang merasa terancam selama proses hukum berlangsung. Perlindungan ini bisa berupa pengamanan fisik, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis agar korban tetap kuat menghadapi proses yang panjang dan penuh tekanan. Selain jalur pidana, korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat bullying, baik berupa biaya pengobatan maupun penderitaan psikologis. Proses ini fokus pada pemulihan hak korban, dan jika menang, korban bisa menerima kompensasi finansial yang sesuai dengan kerugian yang terbukti. Jika kamu masih berstatus karyawan dan ingin menyelesaikan masalah secara resmi, kamu bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja untuk proses mediasi.
Disnaker akan memfasilitasi pertemuan antara kamu dan perusahaan agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus ke pengadilan. PAI menangani kasus PHK dan perselisihan ketenagakerjaan, termasuk kasus bullying yang menyebabkan pemecatan atau kondisi kerja tidak adil. Korban dapat mengajukan gugatan PHK tidak sah, menuntut pesangon, atau kompensasi lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Serikat pekerja dapat menjadi pendukung kuat dalam memperjuangkan hak korban bullying. Dengan dukungan serikat, korban tidak berjuang sendiri, dan upaya perbaikan lingkungan kerja bisa berjalan lebih efektif. Jika kamu merasa hak asasi manusia di tempat kerja dilanggar, kamu bisa melapor ke Komnas HAM atau Komnas Perempuan. Meski prosesnya non-yudisial, laporan ini bisa memberi tekanan moral yang besar dan mendorong perubahan kebijakan di perusahaan. Bukti dari ahli psikologi atau psikiater tentang dampak bullying pada mental sangat membantu dalam persidangan. Catatan kronologis insiden dan kesaksian, saksi memperkuat kredibilitas korban, sehingga kasus lebih mudah dipertanggungjawabkan. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM di tempat kerja penting agar setiap pekerja tahu haknya dan berani melapor jika menjadi korban bullying. Perusahaan yang aktif melakukan edukasi dan pencegahan bullying akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif bagi semua. Setiap orang berhak bekerja dengan aman, tanpa takut intimidasi atau perlakuan tidak adil. Melawan bullying bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan menghormati hak asasi manusia. Jika kamu atau orang terdekat menjadi korban bullying, jangan diam. Cari bantuan dan laporkan agar hak kamu terlindungi. Subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi lengkap tentang hak pekerja dan perlindungan hukum lainnya. Bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu dan terlindungi.